Beliau mengatakan, dan saya banding-bandingkan dengan beberapa tafsir, memang begitu para ulama. Surat Al-Hadid yang kita baca itu adalah surat yang pesannya adalah kalian orang-orang beriman harus kuat secara spiritual dan harus kuat secara material agar kalian bisa berjuang. Kenapa sampai seperti itu? Karena di surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat 25-nya Allah menerangkan, dan aku menurunkan besi buat kalian agar aku tahu siapa di antara kalian yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat menjelaskan surat 27 An-Naml, beliau mengatakan kita ini orang Islam tidak akan dianggap dan tidak diperhitungkan kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang paling maju. Beberapa calon legislatif itu tidak berani mencantumkan gambar calon presidennya, gitu, karena hal-hal yang seperti itu. Hadirin, saya ingin menyampaikan apa yang sekarang perlu kita lakukan sekarang. Kalau hadirin tilawah sebulan 30 juz, nanti kan kena ini kan, betul terus ya. Sampai surat ini ingat-ingat nih. Nanti sampai di surat Kahfi ingat-ingat bahwa surat Kahfi itu adalah surat yang mengingatkan kita ujian berupa ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan akan kita ada. Terus begitu. Mas Ebi bisa dimundurkan ke depan, Mas Ebi. Slide pertama kali, gambar pertama itu. Terus, nah itu dia. Ini buku ini sebetulnya. Saya beli buku ini 90 eksemplar. Di penerbitnya saya habiskan. Penerbitnya itu mau tutup, jangan. Kenapa buku ini saya beli? Karena tahun 2016 saya dapat buku ini yang edisi terbitan penerbit berbeda. Sudah saya rangkum. Bagus. Saya hadiahkan ke guru-guru At-Taqwa, sekolahnya Ustadz Nur Hidayat. Di mana? Babatan Mukti atau Babatan Bilang ya. Lalu saya kirim ke teman-teman di Bontang. Saya ke Bontang, saya 10, ada mushaf. Saya kasih ini. Setelah sampai di sana saya jelaskan, buku ini cara memakainya begini. Baca Quran, mushaf itu, lalu di setiap surat berhentilah dan pahami apa penjelasan dari para ulama tentang surat ini apa, agar kita tahu apa yang harus dikerjakan. Saya kaget, saya kasih 10, Ustaz bisa nggak pesan lagi Ustaz? Berapa? Pesan 360. Saya kontak penerbitnya bilang, Ustaz habis, kan Ustaz yang menghabiskan 90 itu. Kalau Ustaz mau, Ustaz cetak sendiri Ustaz, 1000 eksemplar, biayanya 75 juta, mati kutu saja. Tapi kesempatan itu datang. Salah satu orang kaya di Surabaya itu saya kasih buku ini. Saya kasih. Seminggu setelah saya kasih itu, beliau bilang, Pak Arkom, bukunya ini bagus. Pas beliau ngomong bukunya bagus, saya punya, iya Pak, buku itu bagus, saya mau nyetak lagi, tapi uangnya nggak ada Pak. Saya butuh nyetak 1000, tapi saya tidak punya uang 75 juta. Besoknya ditransfer 75 juta. Dan saya cetak 1000, 1000-nya habis. Baru saja saya nyetak 1000 lagi. Kenapa? Mohon maaf ya. Banyak buku-buku berkualitas itu tidak sampai pada kita. Akibatnya kita ini nggak ngerti Al-Quran ini apa pesannya, apa hal-hal yang harus dilakukan. Persis seperti yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini yang mengatakan, Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, kami ini orang Jepara hanya bisa membaca Al-Quran, tapi kami tidak tahu maksudnya apa dan kami ini harus berbuat apa. Saya ambil contoh ya, soal ini. Beliau mengatakan, dan saya banding-bandingkan dengan beberapa tafsir, memang begitu para ulama. Surat Al-Hadid yang kita baca itu adalah surat yang pesannya adalah kalian orang-orang beriman harus kuat secara spiritual dan harus kuat secara material agar kalian bisa berjuang. Kenapa sampai seperti itu? Karena di surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat 25-nya Allah menerangkan, dan aku menurunkan besi buat kalian agar aku tahu siapa di antara kalian yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat menjelaskan surat 27 An-Naml, beliau mengatakan kita ini orang Islam tidak akan dianggap dan tidak diperhitungkan kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang paling maju. Mohon maaf hadirin sekalian, hadirin terus memilih capres dan cawapres siapa ya?
Coba lihat di antara beliau bertiga itu, bagaimana kemampuannya berhadapan dengan publik, berargumentasi, membuat orang respect kepada yang ini dan tidak respect kepada yang lain. Gitu. Nah, Al-Quran itu begitu. Makanya semalam saya ngajar online ke teman-teman Riau itu, sengaja saya kenalkan buku ini. Dan mungkin saya akan cetak lagi 1000 lagi. Ustaz, terima kasih Ustaz. Pemilik ini kami mau tutup Ustaz. Gara-gara Ustaz nyetak 2 kali 1000, kami bisa bernafas lagi. Saya ingin ingatkan hadirin. Jadi kita ini bisa berjihad, berjuang dengan cara yang seperti itu. Tafsir Al-Azhar itu, hadirin sekalian, dicetak oleh Gema Insani Press, dulu oleh Panji Masyarakat. Saya beruntung berkesempatan mengumpulkan 250 paket tafsir Al-Azhar untuk diwakafkan. Satu paket harganya 2,5 juta. Kalau 250 kan 2,5 juta kali 250. 600 juta lebih. Saya bagian ke imam masjid di Al-Falah itu, imam masjid di Al-Hikmah, imam masjid di Delta Sari, saya kasih itu. Saya tidak terlalu berharap, Ustaz, tafsirnya sudah saya baca, tetapi saya punya kewajiban yang mengerti referensi dan karya ulama yang hebat itu harus diketahui oleh umat Islam. Jangan kalau hanya mengandalkan WA aja kan, tidak akan pernah maju. Karena pengetahuan agama yang ditanam di WA itu sedikit saja. Gitu. Ini ada Mas Heri ya. Buku saya cetak ke tempat beliau. Saya nyetak buku saya sendiri, Menaklukkan Kerasnya Hidup dengan Al-Quran. Ya, tempo hari itu 16.000 kalau salah. Ini saya mau nyetak 5.000. Bukan apa-apa. Saya merasa dengan segala keterbatasan yang memiliki, kita ini merasa rasanya sikap kita dengan Al-Quran itu Ustaz, anak saya mau lulus ujian, Ustaz. Surat apa yang saya baca agar anak saya lulus ujian? Yang lain bilang, Ustaz, saya baru buka lapak di pasar. Surat apa yang harus saya baca biar laris dagangannya kan? Ustaz, saya ditagih oleh debt collector, Ustaz. Bagaimana, apa yang harus saya baca biar begitu nagih dia tidak? Jadi lucu kita. Gitu. Nah, hadirin, mudah-mudahan apa yang tadi saya memilih dengan cara apa saya menjelaskan sirah, saya pilih dengan cara seperti ini. Menjelaskan bagaimana Al-Quran itu turun, sejarahnya, dan bagaimana Allah memandu Rasulullah berjuang dalam situasi yang sangat berat. Bahkan surat Al-Baqarah itu di beberapa kitab seperti ini, surat Al-Baqarah itu adalah surat yang tujuannya untuk mempersiapkan sekelompok orang-orang beriman untuk bisa memakmurkan bumi. Jadi jenengan yang baca Al-Baqarah itu dipanggil, kalian yang membaca surat Al-Baqarah, siap-siaplah kalian menjadi orang yang memakmurkan bumi ini dengan agama Allah Subhanahu wa. Dan surat Al-Imran itu adalah surat yang mengatakan Al-Baqarah yang menjadi pegangan kalian untuk memakmurkan bumi, pegang teguh kalian, jangan lepaskan. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita menyadari itu hadis. Bahkan sebagian buku ini tidak saya jual, saya kasihkan. Saya sudah hitung, ngasihkan sekian agar teman-teman itu tahu dan tidak ada apa-apanya yang saya kerjakan ya, dibandingkan pengorbanan para konon Kiai Ahmad Dahlan itu menjual perabotan rumah tangganya kan untuk membiayai guru-guru sekolah Muhammadiyah yang semestinya mendapatkan gaji yang dibutuhkan itu jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas dan kita bahas jamaah. Nanti kalau sudah pas baca surat Hud, sempatkan baca terjemahnya. Terasa sekali. Kalau dapat dan punya buku tafsir Al-Azhar, baca pasti terasa. Ini surat Hud, ini surat yang genting sekali. Oke. Semoga bermanfaat hadirin sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang semakin akrab dengan Al-Quran dan hidup bersamanya, dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ada permintaan dan ajakan kalau bisa, apalagi menjelang puasa, di rumah kita itu sediakan mushaf
terjemahan dan kalau bisa terjemahan perkata, biar kita bisa lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Sekarang yang ukurannya A4 itu banyak. Jangan yang kecil, kalau yang besar itu bisa membuat kita semakin nyaman dan senang membaca Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.